Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di channel Yazka TV bersama saya Kang Abu, dan kali ini telah hadir narasumber dan tamu yang spesial. Ada Kang Anan. Assalamualaikum Kang Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari mana Kang Anan? Asal dari sana, dari Kampung Ngamplang, Desa Depok. Oh, dari Ngamplang ya. Iya. Perlu kami jelaskan untuk profil Kang Anan. Kang Anan ini adalah ustadz di lingkungannya gitu ya. Beliau juga Pempat di Desa Depok. Dan beliau adalah tukang menikahkan orang gitu. Mafia. Ya, seperti itu ya. Mafia. Ya. Menikahkan, terus juga apalagi menceraikan gitu. Oh, bukan menceraikan. Ya, mengurus administrasi perceraian. Dan ke pengadilan juga suka membantu ya. Iya. Agama, dan juga biro jasa surat pindah dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, pemirsa semuanya, kali ini kita akan berbincang dengan Insya Allah akan banyak ilmu dan pengalaman yang akan kita gali dari beliau. Kang Anan kelahiran tahun berapa Kang Anan? Kurang lebih sekitar, ya kalau di KTP ya, 1977. 77 berarti sekarang sudah usia berapa? Ya sekitar di usia 43 ya. Oh, 43. Ya, 43 tahun. Sudah tua juga ya. Ya. Tetapi lihat mukanya masih muda gitu. Alhamdulillah, karena hidup ini tidak harus dibawa rumit ya. Relax aja. Relax aja, enjoy. Mantap pemirsa. Jadi dibawa happy aja. Dibawa happy jangan aja. dibawa sulit. Iya. Jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Iya, itu. Masih banyak jalan. Setiap istri masalah pasti berapa? ada. Baru satu. Oh, baru satu. Anak? Ya, cukuplah 5. 5 cukup 5. 3 kan nambah lagi. Ya kalau dari yang kedua mungkin juga kalau ada. Oh, ya, kalau dinasibkan. Gitu. Baik. Kang Anan ngomong-ngomong seputar profesi Kang Anan tadi ya. Atau di media sosialnya itu siapa? Kang Salman ya? Iya, oh iya, Salman Al-Farisi. Nanti di subscribe ya, atau di subrek. Sama di Instagram juga punya. Oh, ada ya? Ada. Salman Al-Farisi sama juga. Kang Anan sudah berapa tahun jadi Pempat? Mulai dari 2012. 2012. Semenjak pulang kampung ya. Karena waktu dulu kurang lebih sekitar 15 tahun di kota ya. Yeah. Biasa mencari kehidupan untuk keluarga. Yeah. Dan sekaligus juga bisa mengamalkan ya sebagian pengetahuan di sana melalui privat. Oh ya. Gitu. Oh berarti pernah pesantren juga gitu kan? Bukan. Jadi pesantrennya di sini Iya pernah belajar di pesantren. Iya pernah belajar. Alhamdulillah sedikit lah. Oh, berarti ustadz ya? Ya tidak juga lah. Tapi untuk diri sendiri ya bisa lah. Baik, alhamdulillah. Nah kembali ke yang tadi, jadi Pempat itu kepanjangan dari apa Kang Anan? Ya intinya kalau Pempat itu ya petugas pencatat dan pelayanan perkawinan. Oh, petugas pencatat dan pelayanan perkawinan Pempat. Oh berarti Pempat, istilah Pempat sekarang itu kalau dulu itu dikenal oleh masyarakat amil ya? Ya, seperti amil, itu. Ya. Oh iya, jadi semacam amil gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di masyarakat itu yang awam ya, kadang-kadang salah menempatkan kalimat atau nama ya. Biasanya kalau tidak P3N, biasanya orang awam itu menyebutnya naib ya. Oh, padahal naib itu sebetulnya naib itu di KUA. Iya, ada di kepala KUA itu naib. Iya. Nah, berarti kalau proses ingin menikah itu apa saja ya? Untuk syarat berkas-berkas yang harus disiapkan.
Perubahan regulasi itu dari mulai 2016. Jadi sebelum 2016 itu berkasnya itu sederhana sebetulnya. Sederhana. Nah, ketika di tahun 2014 sampai 2000 ya mulai ya itu dari situ akhir 2013 itu ada perubahan dan kenaikan juga untuk biaya pernikahan di kisaran 600.000 untuk istilah IPKah itu ya? Ya istilah IPKah itu karena di luar daripada 600.000 itu adalah masuknya termasuk jasa ya. Jasa karena memang P3N itu untuk pengakuan secara definitif dari Kementerian Agama itu khususnya dari Kemenag dan juga dari Bimas itu seolah-olah ada tapi dianggap tidak ada. Oh berarti status kepegawaiannya itu fungsional atau apa? Bukan, sebetulnya itu adalah mitra. Oh mitra. Mitra ya. Bukan honorer, bukan apa? Bukan. Mitra kantor KUA yang diberi kewenangan dan diberi rekomendasi untuk pelayanan masyarakat di desanya. Artinya yang memberikan rekomendasi itu adalah kepala desa. Kepala desa. Jadi kalau tidak direkomendasi otomatis tidak bisa menjalankan ya pelayanan gitu. Nah, berarti misalkan ada yang mau menikah gitu ya? Ya, kembali ke regulasi juga. Jika ada yang mau menikah itu berarti yang harus disiapkan itu KTP ya. Kemudian KK. KTP, KK dan pertama itu adalah usia dulu ya. Usia. Ya, jadi kita melihat daripada status usia ya, kelahiran. Karena yang menjadi patokan untuk hari ini ya, itu di usia 19 tahun. Tentunya juga untuk perempuan, untuk laki-laki sama untuk perempuan dan untuk laki-laki usia 19 tahun. Sebetulnya untuk di tahun sekarang ya 2023 sampai 2024 ya itu betul juga 19 itu untuk pencegahan stunting sebetulnya. Jadi yang akan tercatat di negara itu ketika nikah sudah berusia minimal 19 tahun. Ya. Di bawah 19 tahun boleh saja dinikahkan. Sebetulnya boleh saja, tapi untuk P4 tidak punya kewenangan untuk menikahkan atau menghadiri atau mencatat itu karena memang tidak diberi rekomendasi untuk itu. Kalau mau menikah sebetulnya di bawah itu ya harusnya ke orang lain atau ke bukan petugas ya, tokoh yang mungkin punya kompeten di bidang itu. Ya. Jadi istilahnya kalau menurut agama sah, pernikahannya sah, tetapi belum tercatat di negara. Belum tercatat di negara. Itu, ya. Nah itu kan kasusnya banyak seperti itu ya. Nah misalkan jika kita belum punya buku nikah, kemudian ingin punya buku nikah, karena itu berpengaruh juga buku nikah ke akta lahir gitu kan. Kemudian ke hal-hal lain lah sebagai administrasi negara. Nah supaya bisa mendapatkan buku nikah, jika kasusnya seperti tadi belum sampai ke usia nikah gimana? Untuk sekarang itu tergantung kebijakan ya. Kebijakan dari pusat. Dan sebelumnya di tahun 2018 sampai 2022 itu jadi tidak ada update usia atau tidak ada penangguhan untuk administrasi. Jadi seolah-olah pelanggaran. Nah, tapi ada juga kebijakan berikutnya, yaitu karena melihat banyaknya yang melaksanakan pernikahan di bawah usia, atau melakukan pernikahan di bawah usia, akhirnya muncul juga regulasi. Jadi diupdatekan. Jadi ketika menikah di usia 18 tahun lebih maka 6 bulan atau 7 bulan ke bawah itu nanti setelah update usia baru didaftarkan. Gitu bisa juga. Nah, Kang Anan kalau ngomong masalah biaya tadi kan 600 ribuan ya. 600.000 untuk IPK itu yang ditransfer ke kas negara. Kemudian ada jasa ya. Nah itu mah berarti tergantung P4 ya untuk menentukan berapa jasa dengan biaya nikah yang ditransfer ke kas negara begitu ya. Nah tapi gini Kang Anan, misalkan ada
ada orang atau ada masyarakat yang mau menikah tetapi tidak punya biaya, bisa gak dilayani oleh Pempat? Bisa, Bisa ya. bisa. Ada, tapi ada syarat ya. Ya. Syaratnya yang perlu ditempuh oleh si calon pasangan itu atau orang tuanya atau walinya itu. Nikah di kantor itu. Pertama mendaftarkan diri dan minta pengantar dari kepala desa dan disertakan sesuai dengan syarat-syarat tadi ya, KTP, KK dan lain sebagainya. Tapi disertakan juga yaitu meminta SKTM. Iya. Surat keterangan miskin. Kalau untuk sekarang itu ditandatangani oleh kecamatan, artinya diketahui ya. Iya. Dan yang kedua, alasan-alasannya masuk ke SKTM itu apa? Ya. Karena bukan hanya tidak mampu membiayai, ketika terkena bencana, kebakaran atau bencana longsor dan sebagainya, dan tidak ada biaya karena memang terdampak musibah, maka itu bisa dibuatkan SKTM, surat keterangan miskin. Nah itu bisa didaftarkan dan diselenggarakan di kantor. Iya. Karena di kantor itu 0 rupiah. Nah, tapi ada juga orang yang mau menikah, bukan tidak punya biaya. Alasannya misalkan maunya di kantor, sama itu disamakan, artinya kantor tidak bebas biaya, bebas biaya atau 0 rupiah. Nah, baik. Nah, bagi calon pasangan yang mau menikah tetapi belum punya biaya IPK kalau istilah masyarakat biasanya, bisa Anda menikah dengan gratis dengan catatan nikahnya di kantor gitu ya. Kantor. Nah, dengan catatan begini, cuman untuk waktu dan lain sebagainya, itu yang punya kewenangan yang mengatur adalah kantor. Ya, dari mulai waktu, jam. Dan harus di hari kerja ya. Hari kerja. Karena kalau misalkan kultur di masyarakat biasanya ada hitung-hitungan juga ya. Nah, maka kenapa kebanyakan orang menikahkan anaknya itu atau pasangannya itu lebih baik di rumah? Karena memang aturan main atau waktu yang memang diminta oleh pasangan tersebut sesuai dengan kemauannya. Iya, atau kesepakatan. Jadi petugas aja yang datang ke sana. Nah, atau kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dua belah pihak. Itu, dan juga untuk petugas itu mengikuti. Iya. Berbeda dengan di kantor. Kalau di kantor itu yang mengatur waktu dan lain sebagainya dari sana. Di kantor. Berarti kalau di luar kantor, misalkan melaksanakan pernikahannya di rumah, itu mah memang bayar tadi ya. Iya. Kalau di luar kantor. Selain daripada bayar ke kas negara, nah itu bukan ada MOU sebetulnya, tapi seolah-olah diberi pekerjaan petugas itu, ya kalau istilah bayar itu ya disesuaikan saja. Namun ada aturan yang sudah ditentukan oleh seluruh para Pempat, yang memang tidak melanggar aturan juga. Kalau misalkan lebih juga nggak apa-apa, karena memang itu ihsan daripada si pasangan tersebut gitu. Baik. Nah, gimana kalau misalkan ada yang mau mengajukan beristri lebih dari satu? Nah, seru juga ya. Tapi sebelum dilanjut, tolong itu loceng yang ada di pinggir itu ya, di subscribe gitu lah, ditowel, di subscribe.